Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi, NIM E 2019-1137, Prodi Perbankan Syariah 3. Di sini saya akan menanggapi materi dari Dr. Abdul Wadud Nafis LCMBI tentang perekonomian terbuka menurut perspektif ekonomi Islam. Nah, pertama, apa itu perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor? Perekonomian 4 sektor adalah suatu negara yang mempunyai hubungan ekonomi dengan negara-negara lain dalam berbagai perekonomian terbuka. Sebagian produksi dalam negeri diekspor atau dijual ke luar negeri, dan di samping itu terdapat pula barang di negara itu yang diimpor dari negara-negara lain. Perekonomian terbuka digunakan juga sebagai ekonomi 4 sektor, yaitu suatu ekonomi yang dibedakan kepada 4 sektor. Pertama, sektor rumah tangga, kedua, sektor perusahaan, ketiga, sektor pemerintah, dan keempat, sektor luar negeri. Nah, selanjutnya mekanisme perekonomian 4 sektor. Disebut dengan kegiatan ekonomi 4 sektor karena kegiatan ini tidak hanya melibatkan pelaku-pelaku ekonomi di dalam negeri, tetapi juga masyarakat ekonomi di luar negeri. Dalam diagram circular flow terdapat pasar-pasar yang mempengaruhi kegiatan ekonomi. Pasar-pasar tersebut meliputi pasar barang, pasar tenaga kerja, pasar uang, dan lembaga keuangan, serta pasar luar negeri. Nah, di samping itu ada 4 komponen dari perusahaan perekonomian 4 sektor. Yang pertama, rumah tangga. Nah, hubungan rumah tangga dengan perusahaan. Pada awalnya, rumah tangga menjual SDM yang dimilikinya kepada perusahaan. Dari interaksi antara rumah tangga dan perusahaan dipertemukan pada pasar tenaga kerja. Kemudian, dari penjualan SDM tersebut, rumah tangga mendapatkan penghasilan yang terdiri dari sewa, bunga, upah, dan profit. Hal ini dipertemukan dalam pasar uang dan lembaga keuangan. Yang kedua, hubungan dengan pemerintah. Dalam hubungan ini, rumah tangga menyetorkan sejumlah uang sebagai pajak kepada pemerintah, dan rumah tangga menerima penerimaan berupa gaji, bunga, penghasilan non-balas jasa dari pemerintah, yaitu berupa hasil dari pajak. Selanjutnya, hubungan antara rumah tangga dengan negara lain. Nah, untuk mencapai hubungan dengan negara lain, rumah tangga harus melewati pasar barang dan pasar luar negeri. Rumah tangga mengimpor barang dan jasa dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan yang kedua, perusahaan. Perusahaan adalah gabungan unit kegiatan yang menghasilkan produk, barang, dan jasa. Nah, pertama, hubungan perusahaan dengan rumah tangga. Perusahaan menghasilkan produk-produk berupa barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Lalu perusahaan mendapatkan penghasilan dari penjualan produknya. Interaksi tersebut dipertemukan dalam pasar barang. Pasar barang ialah pasar yang mempertemukan penawaran dan permintaan barang dan jasa. Pasar barang sering diistilahkan dengan sektor real. Kemudian, hubungan antara perusahaan dengan pemerintah. Dalam hubungan ini, perusahaan membayar pajak kepada pemerintah, dan perusahaan menjual produk dan jasa kepada pemerintah melalui pasar barang. Selanjutnya, hubungan antara perusahaan dengan dunia internasional. Nah, perusahaan melakukan impor atas produk, barang, maupun jasa dari luar negeri melalui pasar barang dan pasar luar negeri. Dari hasil penjualan tersebut, perusahaan mendapatkan laba atau keuntungan. Yang ketiga, pemerintah bertindak sebagai pembuat atau pengatur kebijakan masyarakat dan bisnis. Hubungan antara pemerintah dengan rumah tangga. Pemerintah menerima setor pajak rumah tangga untuk kebutuhan operasional, pembangunan, dan lain sebagainya untuk membangun negara. Kemudian, hubungan dengan perusahaan. Nah, pemerintah mendapatkan penerimaan pajak dari perusahaan, dan pemerintah juga membeli produk dari perusahaan berdasarkan dana anggaran belanja yang ada. Yang keempat, negara-negara lain. Hubungan antar negara lain dengan rumah tangga. Negara-negara lain atau negara internasional menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan rumah tangga yang dilakukan di pasar luar negeri. Dari pasar luar negeri,
masuk ke dalam pasar barang dalam negeri sehingga produk dan hasil produk yang dihasilkan dapat dibeli oleh rumah tangga. Sehingga dari transaksi jual beli tersebut negara lain mendapatkan laba atau keuntungan. Kemudian hubungan antara luar negeri dengan perusahaan. Nah, dunia internasional atau negara lain mengekspor produksi kepada bisnis-bisnis perusahaan. Aliran barang dan jasanya juga melalui pasar negeri, lalu masuk ke pasar barang. Dari proses tersebut juga dihasilkan suatu laba. Konsep keseimbangan perekonomian 4 sektor. Nah, dalam ini kita bisa menyimpulkan bagaimana cara menyeimbangkan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka. Yang pertama dengan merumuskan Y sama dengan C ditambah I tambah G ditambah X dikurangi M. Dan I ditambah G ditambah X sama dengan S ditambah T ditambah M. Nah, di mana keterangan dari Y sama dengan tingkat pendapatan, C sama dengan konsumsi, I sama dengan investasi, X sama dengan ekspor, S sama dengan tabungan, T sama dengan pajak, G sama dengan pengeluaran pemerintah, dan M sama dengan impor. Perekonomian 4 sektor pada sistem ekonomi Islam. Menurut Manan, prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai pandangan dan niaga adalah tolak ukur dari kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan. Dewasa ini banyak ketidaksempurnaan pasar yang seharusnya dapat dilenyapkan bila prinsip ini diterima oleh masyarakat bisnis dari bangsa-bangsa berada di dunia. Prinsip perdagangan dan niaga ini telah ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, seperti melakukan sumpah palsu, memberikan takaran yang tidak benar, dan menciptakan itikat baik dalam transaksi bisnis. Lebih lanjut, Manan mengungkapkan sejarah telah membuktikan bahwa Islam telah menganjurkan perdagangan internasional. Bila seorang mengkaji sejarah hukum perniagaan, dia dapat melihat bahwa kaum Moro Muslim yang telah pandangannya mempunyai hubungan dagang yang ekspensif dengan Levant dari Barcelona dan tempat-tempat lain. Ada tempat perdagangan dan konsul di Tunisia, sedangkan perdagangan besar dilaksanakan dengan Istanbul. Perdagangan ini mencapai pelabuhan India dan Cina dan memperluas sepanjang pantai Afrika sampai ke Madagaskar. Pengeluaran untuk impor dan perekonomian terbuka dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu impor yang nilainya tidak tergantung dari variabel lain atau impor yang nilainya dianggap tetap. Jenis impor yang lain adalah impor yang nilainya tergantung dari besar kecilnya pendapatan. Nah, dengan memasukkan sektor luar negeri ke dalam model perhitungan pendapatan nasional, berarti kita menambahkan 2 variabel dalam model perekonomian 3 sektor, yaitu variabel ekspor dan variabel impor. Dengan demikian, untuk menghitung pendapatan nasional, keseimbangan pada perekonomian terbuka dilakukan dengan jalan menyamakan antara sisi pendapatan dan sisi pengeluaran. Sekian tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.